Mana? Saya dipukul Nikita Mirzani. Saya bayar anak dia. Saya dipukul. Istri saya juga. Buat apa dia sekarang? Itu nggak bener ini, nggak ada otak. Pikir kau siapa kau? Berita ini di mana ini berita ini? Kenapa takut sama Dikben? Mana? Udah. Masa kau takut sama Dikben? Udah buat laporan. Bentar ya. Gue juga dipukulin nih sama dia nih. Buat laporan. Nih, memar nih. Buat Gue nggak tahu apa-apa loh. Buat nih sekarang. Gue ditabokin loh. Nih. Ini bela anaknya loh, ngelawan nggak menjaga anaknya loh. Halo kepada seluruh netizen Republik Indonesia yang suka menonton berita fenomena viral yang telah terjadi di Republik Indonesia. Teman-temanku, sebelum kita masuk pada peristiwa yang telah terjadi ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, di like dan di komen, tinggalkan komentar Anda siapakah yang benar antara peristiwa ini. Teman-temanku, kita melihat dulu video yang dimana diunggah oleh Rasman Nasution, di mana adanya dugaan penganiayaan yang telah dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dan beginilah videonya, nanti kalian silakan simak baik-baik. Mari kita tonton secara bersama-sama. Mana? Saya dipukul Nikita Mirzani. Saya bayar anak dia. Saya dipukul. Istri saya juga. Buat apa dia sekarang? Itu nggak bener ini, nggak ada otak. Pikir kau siapa kau? Berita ini di mana ini berita ini? Kenapa takut sama Dikben? Mana? Udah. Masa kau takut sama Dikben? Udah buat laporan. Bentar ya. Gue juga dipukulin nih sama dia nih. Buat laporan. Nih, memar nih. Buat Gue nggak tahu apa-apa loh. Buat nih sekarang. Gue ditabokin loh. Nih. Ini bela anaknya loh, ngelawan nggak menjaga anaknya loh. Teman-temanku seluruh rakyat Indonesia, ini lucu sih. Dan perlu saya sampaikan bahwa apa yang baru saja kita lihat, jangan langsung kita percaya 100% bahwa itu benar. Secara kasat mata kita dapat menilai bahwa adanya pendarahan di pelipis matanya Rasman Nasution. Namun apakah itu benar atau tidak merupakan dari bekas penganiayaan ataupun bukti penganiayaan, jangan langsung kita percaya. Di sini kita menilai terlebih dahulu bagaimana video ini diupload, bagaimana pernyataan-pernyataan Rasman yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani telah memukul dia dan istrinya. Tentunya bagi kita menjadi polemik, di mana bahwa kejadian itu terjadi seakan di depan kepolisian. Namun pertanyaan kita, apakah mungkin pihak kepolisian membiarkan terjadi penganiayaan di depan kantor mereka sendiri? Di mana teman-teman, kenapa saya berkata demikian? Coba kita perhatikan perkataan istrinya Rasman Nasution yang mengatakan, "Woi, di mana media? Kenapa kalian takut sama Nikita Mirzani?" Dan di situ ada polisi yang menutup pintu, dan seakan-akan lokus peristiwa itu adalah di depan kantor kepolisian. Sedangkan video yang telah ataupun yang telah terjadi sesuatu pemukulan belum ada. Apa yang harus kita benahi di sini teman-temanku, bahwa ini seakan-akan memutarbalikkan fakta, apakah ini benar atau tidak. Yang sangat membingungkan di sini, kenapa Rasman Nasution apabila itu telah adanya penganiayaan, apakah tidak melakukan perlawanan pada saat itu? Itu adalah pertanyaan yang paling simpel. Lalu kenapa tidak ada pun Nikita Mirzani di situ? Di video yang diupload ini tadi, kenapa tidak ada Nikita Mirzani? Kenapa baru upload? Kenapa baru diperlihatkan setelah tidak ada Nikita Mirzani? Di situ kita dapat melihat bahwa kebenaran video bisa kita katakan bahwa ini hanya semacam seakan-akan mencari pembenaran demi untuk membela dirinya. Dan perlu saya tekankan, setiap orang itu akan mencari pembelaan diri terhadap dirinya sendiri, apapun itu. Bahkan seorang pembunuh pun dia akan mencari pembenaran terhadap dirinya supaya dia tidak dapat didakwa untuk pembunuhan. Begitu juga kita seluruh rakyat Indonesia ini, kadang-kadang kita memvideokan, kita mengambil video hanya untuk keuntungan sepihak bagi kita. Apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian di sini? Seharusnya karena video ini terjadi di depan pihak kepolisian, harusnya juga pihak kepolisian dimanapun kantor polisi yang telah ada lokusnya di video ini harus memberikan klarifikasi apakah benar nggak
telah terjadinya pemukulan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani berdasarkan yang disampaikan oleh Rasman Nasution. Karena kami masyarakat Indonesia juga jangan sampai diadu domba dengan video tersebut. Selanjutnya teman-teman, apa yang telah diberikan klarifikasi oleh Nikita Mirzani teman-teman, mari kita tonton lagi. Inilah klarifikasi Nikita Mirzani di TikToknya, di live TikToknya. Dia membuat suatu klarifikasi bahwa adanya sesuatu pertikaian sebelumnya itu, bahwa sebelumnya adanya pertengkaran, Nikita Mirzani hanya melakukan pembelaan diri. Mari kita lihat videonya. Pemukulan dia duluan yang ngeroyok gua. Dia sama bininya ngeroyok gua. Saksinya banyak, tapi dia putar balikin fakta kalau gua pukul dia. Ya kalau gua pukul dia itu pembelaan diri lah. Rasma mah jago ngibul, Kang bohong. Just dia yang teriak-teriak. Lu tahu? Rasma sama bini yang kedua, ya. Saat di kantor polisi Polres Jaksel itu bawa anak cowok ya. Berapa orang anak cowoknya? Anak cowoknya berapa orang? Satu. Anak kecil. Anak cowoknya satu, anak kecil. Yang mendengarkan dengan jelas ibunya maki-maki gua. Si Loli teriak-teriak dengan kata-kata kasar. Gimana coba? Mentalnya tuh anaknya yang kecil itu tuh anaknya Rasma kayaknya dari bini yang kedua atau bini yang keberapa gue nggak tahu deh. Yang dia bilang, ini kita datang langsung marah-marah. Dia suka ngibul loh, di situ saksinya banyak. Gue buka pintu lu langsung ngatain gue. Gue masih nahan diri loh karena di situ ada Laura. Teman-temanku, apa yang telah diberikan klarifikasi oleh Nikita Mirzani teman-teman, tentunya ini merupakan sebuah pembelaan diri juga. Namun, apa yang telah disampaikan Nikita Mirzani, kita dapat menilai 70-80% ada kebenaran. Kenapa? Karena dia berkata bahwa di situ banyak saksi, banyak orang yang melihat peristiwa itu, bahwa ketika Rasman Nasution bahwa dia dipukul, itu hanya pembelaan diri oleh Rasman Nasution. Namun yang melakukan pemukulan pada awalnya adalah Rasman dan istrinya. Dan di situ banyak orang yang melihat, banyak saksi yang ada pada saat itu. Bahkan ada istri kedua dari Rasman Nasution dan juga anaknya laki-laki dari istri kedua Rasman Nasution itu yang melihat dan yang mendengar. Berarti mereka lah sebagai saksi TKP, saksi yang menyatakan peristiwa pada saat itu nanti. Kemudian ada juga anaknya Nikita Mirzani ataupun si Loli yang berkata kasar di situ. Berarti juga nanti menjadi saksi fakta. Orang-orang yang ada di situ nanti harus ditarik menjadi saksi fakta. Kawan-kawanku, kalau kita melihat dari belakang peristiwa pertikaian antara Rasman Nasution dengan Nikita Mirzani ini, karena Rasman Nasution adalah sebagai kuasa hukum dari anaknya Nikita Mirzani, dan juga perlawanan yang telah dilakukan oleh Nikita Mirzani untuk menuntut sebagai haknya orang tua, di mana dugaan menghamili anak di bawah umur yang telah dilakukan oleh mantan pacar ataupun pacarnya si Loli, dan apakah dapat ditempuh upaya hukum oleh seorang orang tua. Ketika terjadi hal itu, tentu teman-teman kita sebagai orang tua pasti akan melakukan upaya hukum yang sama, karena itu hak kita, apalagi itu masih dalam pengawasan kita ketika masih belum berumur 17 tahun berdasarkan perkawinan ataupun undang-undang perkawinan, bahwa pengawasan orang tua itu wajib dan itu adalah haknya orang tua untuk menuntut ataupun mengupayakan hukum demi perlindungan kepada anaknya. Terkait dengan kejadian hal ini bahwa adanya penganiayaan, tentunya pihak kepolisian yang ada di situ, di mana bahwa kalian harus memberikan klarifikasi kepada publik supaya video ini tidak menimbulkan kontroversial terhadap sebuah peristiwa yang sebenar-benarnya. Karena yang bertikai ataupun yang diduga melakukan penganiayaan itu adalah seorang artis papan atas dan juga seorang pengacara yang vokalisme. Meskipun banyak netizen yang mengatakan dia bukan pengacara, itu adalah pengacara yang pernah dipecat. Namun tentunya
akan menimbulkan suatu pro kontra terhadap sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasman Nasution pada awalnya, bahwa dirinya dianiayai oleh Nikita Mirzani, sedangkan Nikita Mirzani versinya bahwa yang memulai pemukulan adalah Rasman dan istrinya. Tentunya yang menentukan hal ini nanti adalah pihak kepolisian yang menerima laporan ini. Teman-temanku seluruh rakyat Indonesia, mari kita menunggu selanjutnya bagaimana klarifikasi, baik klarifikasi Rasman Nasution, Nikita Mirzani, dan juga pihak kepolisian, dan bagaimana penyelesaian kasus ini. Ketika hal ini nanti dapat diabaikan, berarti ini menjadi tolak ukur hukum bagi kita. Ketika terjadi pada kalangan bawah, namun dapat diupayakan hukum seberat-beratnya bagi kalangan bawah itu, berarti hukum di Indonesia ini tidak ada azas keadilan, azas kemanfaatan, dan prinsip undang-undang dasar tidak lagi berguna bila ini dapat dibiarkan oleh pihak-pihak kepolisian nantinya. Jadi teman-temanku, silakan di komentar berdasarkan analogi masing-masing. Terima kasih.